Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kali ini kita masuk ke satu materi yang berkaitan dengan partikel. Nah, partikel yang kita gunakan kali ini kita terapkan dalam pembuatan efek api ya. Nah, di sini saya sudah ngebuat satu objek 3D yang berbentuk bongkahan arang atau kayu bakar yang sudah saya combine menjadi satu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum membuat objek, silahkan buatlah objeknya dulu. Jika objek tersebut masih terpisah-pisah, itu bisa kalian combine menjadi satu objek. Karena kenapa? Karena objek tersebut akan kita gunakan sebagai medianya, media tempat munculnya partikel tersebut. Jika objeknya terpisah-pisah, tentu saja yang media yang digunakan cuman satu gitu. Misalnya tumpukan kayunya atau tumpukan arangnya banyak dan itu tidak tercombine, ya kita cuman bisa milih salah satu tempat munculnya partikel tersebut. Dan tentu saja untuk size partikelnya juga berbeda ya. Jika kita combine dalam bentuk objek yang utuh, ya tentu saja partikel yang dihasilkan menyesuaikan dengan objek tersebut juga. Nah, pastikan ini objeknya sudah dikombin jadi satu dan sudah dihapus historinya, abaikan historinya. Dan jangan lupa juga untuk di save ya. Nah, kalau udah jadi objeknya, kita masuk ke workspace effects. Ubah ke workspace effects ya. Kita akan memainkan simulasinya di sini. Nah, kalau udah masuk ke bagian end particles, pilih emit from object, klik kotaknya, buka settingnya. Ini kita reset dulu biar mendapatkan setting yang default. Di reset setting, terus emitter tipenya diubah menjadi surface. Jadi yang perlu disetting di bagian emitter from objectnya adalah surface-nya, yang dari omni kita ubah menjadi surface. Pastikan ketika membuat ini ya, memberikan emitter, seleksi objeknya ya, jangan langsung gitu. Jadi seleksi objeknya dulu, masuk ke end particles, emit from object, klik kotaknya, ubah ke surface, kemudian kita create. Jika berhasil akan muncul beberapa fungsi di sini. Yang pertama ada emitter dalam objek 3D-nya, kemudian end particles dan nucleus. Nah, dan ketika kita play, dia akan muncul partikel-partikel seperti ini. Jadi partikel jauh turun ke bawah ya. Nah, kok partikelnya ke bawah? Nah, sekarang kita buka settingnya dulu di bagian nucleusnya. Jadi seleksi dulu objeknya, dibuka bagian emitternya. Di sini ada nucleus. Nah, sama seperti ketika membuat simulasi bendera ya atau cloud. Jadi end partikelnya hampir sama settingnya. Buka di nucleusnya, kita lihat gravitasinya adalah defaultnya 9,8 ya buat tempat saya. Nah, jadi partikel itu
dia memiliki fungsi atau sifat gravitasi seperti umumnya. Jadi ketika kita melempar sebuah partikel ke udara, otomatis sifat gravitasinya kan partikel tersebut akan jatuh ke bumi gitu. Untuk gravitasi normalnya. Nah, karena kita akan membuat sebuah simulasi api, seharusnya arah dari partikelnya harusnya ke atas kan, bukan ke bawah. Jadi melawan gravitasi. Nah, tinggal kita ubah gravitasinya awalnya positif 9,8 atau 9,8 di sini. Kita bikin minus, kita kasih minus. Dan seharusnya partikelnya berubah jadi ke atas. Partikelnya berubah jadi ke atas. Nah, di sini sama nih, mau setting gravitasi directionnya arah mana. Bisa mau tambahin X-nya 1, dia arahnya ke angka 1. Itu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Arah gravitasinya mau ke arah mana. Misalnya di sini juga bisa diubah nih, misalnya 98, di sini 1 misalnya. Nah, itu juga bisa arah gravitasinya ya. Jadi bisa ada dua alternatif, mau gravitasinya diminusin terus gravity directionnya positif atau negatif, itu disesuaikan aja. Kalau gravitasi directionnya minus, otomatis gravity juga minus gitu. Nah, untuk mudahnya saya arahkan ke gravity directionnya aja, dibikin positif. Nah, jika sudah, masuk ke menu emitter. Oh ya, sebelum masuk ke emitter, masuk ke end particles dulu. Silakan masuk ke menu samping nucleus itu end particles. Kita buka lab span-nya. Nah, di bagian setting lab span ini kita ubah dari lab forever jadi random range. Nah, fungsinya apa? Random range itu dia bisa mengatur tinggi dan lebarnya. Jadi lab span itu bisa kita atur. Misalnya menurut kalian angka 1 lab span-nya terlalu gede, itu bisa dikurangin. Bisa kita tinggiin dulu nih, kita kasih 5. Nah, dia akan semakin tinggi. Ini bisa angka 1 terlalu kecil, terlalu tinggi tadi, kita bikin 0,5. Oh, kira-kira percikan apinya seperti ini nih. Live randomnya seberapa? Jadi live span random itu adalah munculnya api itu dibikin random gitu. Bisa kita bikin 0,5 juga. Jadi percikan apinya tuh nggak linear. Kalau kita bikin kosong, ya udah dia sesuai tumbuhnya atau munculnya linear gitu. Kalau random, ya udah dia kadang ada yang tebal, kadang ada yang tipis gitu. Itu adalah fungsi dari lifespan randomnya. Oh, misalnya ini kurang tinggi nih, yaudah kita tinggal naikin lagi 0,8 misalnya. Nah, kira-kira tumbuhnya seperti ini. Nah, jadi dua setting itu dulu, pastikan gravitasinya bener, terus lifespan particlesnya sesuai, apakah tingginya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika sudah,
Baru kita masuk ke setting emitternya. Masuk ke setting emitternya. Nah, di sini ada namanya basic emitter attribute. Nah, dan di dalamnya ada namanya rate atau particle per second. Nah, munculnya partikel per second itu jumlah partikel dalam 1 detik itu berapa sih gitu. Kalau di sini ada 100.000 kan. 100,000 harusnya. Nah, kalau merasa kalian dirasa kurang, ya udah kalian bisa tambahin nih. Semakin banyak ya semakin padat. Saya kasih nilai 3000. Nah, dia akan seperti ini jadinya. Akan padat seperti ini. Kemudian kalian bisa ngatur speednya di basic emission speed attribute. Misalnya ini terlalu lambat, ya udah kan bisa naikin nih. Semakin tinggi nilai speednya, dia semakin nyebar. Otomatis kalian harus nyetingnya nggak terlalu tinggi, misalnya di angka 2 gitu penyebarannya atau kecepatannya. Speed random juga bisa kalian atur. Misal awalnya kosong dibikin 1 misalnya. Nah, jika sudah sesuai, pastikan bentuknya sesuai dulu ya. Dari penyebaran partikelnya, lebar partikelnya, random partikelnya itu silahkan kalian atur dulu. Nah, jika sudah, kalian seleksi end partikelnya. Kan seleksi dulu end partikelnya, baru masuk ke menu fields solvers, pilih turbulence, pilih settingnya kotaknya, klik reset, terus create. Pastikan diseleksi dulu ya end particlesnya, soalnya kalau nggak diseleksi end particlesnya dia nggak bisa masuk fungsinya nanti ke partikelnya. Seleksi end partikelnya, turbulence-nya di reset, kemudian di create, tambahkan sini. Nah, kalau kita play di sini nggak ada perubahan ya, tapi ketika magnitude-nya kita tambahkan, misalnya di sini awalnya nilainya 5000, kita kasih 50.000 misalnya. Nah, dia akan ada perbedaan, yaitu apa? Ada penyebaran di sini. Nah, dan kalian juga bisa ngatur posisinya ya. Posisinya pas di tengah gitu. Nah, jika sudah ditambahkan turbulence, sekarang silahkan seleksi lagi end particles-nya, masuk ke fields solver,
kita akan memberi fungsi Newton di sini. Fungsi Newton, klik kotaknya, reset. Nah, saya akan memberikan tambahan poin di magnitude-nya. Magnitude ini hampir sama fungsi seperti magnet ya. Jadi semakin tinggi angkanya, dia tingkat magnetnya semakin kuat juga. Saya kasih nilai 100 misalnya. Klik. Dan ketika kita play, dia akan menarik di bagian titik dari Newtonnya. Dan ketika Newtonnya saya angkat ke atas, otomatis apinya juga mengarah ke atas. Nah, fungsi Newton inilah yang akan menjadi pengatur dari arah api kalian. Misal apinya ingin berkumpul di tengah-tengah balok kayunya, udah tinggal kalian arahkan titik Newton ini di tengah-tengah balok kayunya. Nah, dia akan berkumpul di tengah-tengah balok kayunya gitu. Begitu juga kalau di atas, dia akan mengarah ke atas. Jadi seperti magnet. Oleh karena itulah untuk magnitude ini bisa diatur. Jika rendah ya udah dia fungsinya semakin melemah gitu, semakin tinggi dia semakin kuat fungsi magnetnya. Seperti itu. Pak, tadi cara nambah radiusnya gimana? Radiusnya mana ya? Untuk memperlebar partikelnya atau gimana? Kalau untuk agar apinya besar, oke. Jadi untuk nambahin apinya besar, kalian masuk ke bagian emitter, pilih rednya ini, red partikelnya. Red partikelnya, partikel per secondnya udah banyak apa belum? Nah, kalau sudah banyak, bisa di sini saya 3000 nih kan, 3000 partikel per second. Baru kalian atur di lifespan-nya, di bagian particle shape-nya. Kalau emitter untuk ngatur titik atau poin banyaknya poin partikel ini, kalau particle shape itu untuk ngatur bentuk objeknya, untuk bentuk setelah bentuk dari partikelnya. Nah, di sini kan awalnya left forever kan, kalian ubah menjadi random range. Nah, semakin tinggi lifespan-nya, semakin tinggi nilai lifespan-nya, semakin tinggi juga apinya gitu. Kalau di sini tempat saya 0,8, lapse randomnya 0,5. Ya, untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke kelanjutan materi yang berkaitan dengan partikel. Tentu saja ini belum selesai ya. Kita akan lanjut ke part 2-nya. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.